Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusnita Agustina. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai konsep dan prinsip media edukasi dan penyuluhan gizi tentang gizi obesitas. Obesitas adalah kondisi medis yang ditandai oleh penimbunan lemak tubuh yang berlebihan yang dapat mengakibatkan peningkatan risiko terjadinya berbagai penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, stroke, serta masalah kesehatan lainnya. Obesitas biasanya diukur melalui indeks massa tubuh atau BMI yang tinggi, tetapi juga dapat dipertimbangkan melalui distribusi lemak tubuh dan faktor-faktor kondisi tambahan lainnya. Ini merupakan salah satu masalah kesehatan utama yang mempengaruhi populasi global dan seringkali memerlukan pendekatan multidisiplin untuk pencegahan dan pengelolaannya. Untuk kategori obesitas, sistem penilaian obesitas yang umum digunakan adalah indeks massa tubuh atau BMI yang membagi obesitas menjadi beberapa kategori berdasarkan rentang nilai BMI. Berdasarkan kategori BMI, obesitas dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelas seperti berikut. Yang pertama ada kelas 1 obesitas, di mana BMI antara 30 hingga 34,9. Ada kelas 2 atau kelas 2 obesitas, di mana BMI antara 35 hingga 39,9. Dan yang terakhir ada kelas 3 obesitas atau obesitas morbid, di mana BMI melebihi angka 40. Setiap kelas obesitas menandakan tingkat keparahan penumpukan lemak tubuh yang juga dapat berkorelasi dengan peningkatan risiko terhadap berbagai penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Penting untuk diingat bahwa penggunaan BMI sebagai indikator obesitas memiliki keterbatasan, terutama dalam mengidentifikasi distribusi lemak tubuh dan komposisi tubuh individu. Oleh karena itu, diagnosis dan pengelolaan obesitas harus mempertimbangkan beberapa faktor. Adapun gejala obesitas dapat bervariasi antara individu dan beberapa gejala mungkin ini terlihat secara jelas pada awalnya. Namun, ada beberapa tanda dan gejala yang terkait dengan ketelebihan berat badan dan obesitas. Adapun yang pertama, penimbunan lemak tubuh berlebihan, di mana penimbunan lemak tubuh yang signifikan terutama di daerah perut, pinggang, pinggul, dan paha. Yang kedua ada kenaikan berat badan yang tidak terkendali. Pertumbuhan berat badan yang terus-menerus tanpa alasan yang jelas, bahkan dengan pola makan dan aktivitas fisik yang stabil. Yang ketiga ada nafsu makan yang meningkat. Kebutuhan akan asupan makanan yang lebih banyak dari biasanya atau kecenderungan untuk makan berlebihan. Yang keempat ada kelebihan dan kekurangan energi. Obesitas dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan kelelahan karena tubuh terus bekerja lebih keras untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Yang kelima ada sulit bernapas, terutama selama aktivitas fisik atau tidur. Obesitas dapat menyebabkan kesulitan bernapas dan sleep apnea obstructive. Yang keenam ada masalah kulit, lipatan kulit yang berlebihan, stretch marks, dan infeksi kulit yang sering terjadi di area yang rentan gesekan. Yang terakhir ada masalah kesehatan lainnya termasuk hipertensi atau tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2, gangguan kolesterol, penyakit jantung, stroke, osteoartritis, gangguan menstruasi pada wanita, gangguan reproduksi, serta masalah kesehatan mental seperti depresi dan rendahnya harga diri. Adapun penyebab obesitas dapat melibatkan berbagai faktor yang kompleks termasuk faktor genetik, lingkungan, perilaku, dan sosial.
Berikut adalah beberapa penyebab umum obesitas. Yang pertama ada kebiasaan makan tidak sehat, pola makan tinggi lemak, gula, dan kalori, serta rendah serat. Buah dan sayuran dapat menyebabkan penumpukan lemak tubuh yang berlebihan. Yang kedua ada kurangnya aktivitas fisik, gaya hidup yang kurang aktif, dan kekurangan latihan fisik dapat menyebabkan ketidakseimbangan energi, di mana asupan kalori lebih besar daripada yang dibakar tubuh. Yang ketiga ada faktor genetik. Faktor genetik dapat mempengaruhi metabolisme, kecenderungan untuk menimba lemak, dan respon tubuh terhadap makanan dan aktivitas fisik. Yang keempat ada kebiasaan makan emosional. Menggunakan makanan sebagai cara untuk mengatasi stres, kecemasan, serta masalah emosional lainnya dapat menyebabkan pola makan yang tidak terkontrol dan peningkatan berat badan. Yang kelima ada kebiasaan tidur yang buruk. Kurang tidur atau tidur yang tidak berkualitas dapat mengganggu regulasi hormon yang mengatur nafsu makan dalam metabolisme yang dapat meningkatkan risiko obesitas. Yang keenam ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan seperti aksesibilitas makanan tidak sehat, promosi makanan berkalori tinggi, serta kurangnya fasilitas untuk aktivitas fisik dapat berkontribusi pada peningkatan prevalensi obesitas. Yang ketujuh ada stres dan gangguan mental. Stres kronis atau gangguan mental seperti depresi dapat mempengaruhi pola makan dan aktivitas fisik seseorang, yang dapat menyebabkan peningkatan berat badan. Yang terakhir ada faktor sosial dan ekonomi. Ketidaksertaan sosial dan ekonomi termasuk akses terbatas terhadap makanan sehat dan fasilitas untuk aktivitas fisik dapat menjadi faktor risiko untuk obesitas. Pemahaman tentang faktor-faktor obesitas ini penting untuk pengembangan strategi pencegahan dan pengelolaan yang efektif. Pendekatan bioholistik yang mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan individu dan lingkungan akan menjadi kunci dalam menangani masalah obesitas secara efektif. Indikator obesitas, ada beberapa cara untuk melihat dan mengukur obesitas. Salah satunya adalah dengan menggunakan indeks massa tubuh atau BMI dan mengamati distribusi lemak tubuh. Berikut adalah beberapa metode umum untuk melihat atau mengukur obesitas. Yang pertama, menggunakan indeks massa tubuh atau BMI adalah metode yang umum digunakan untuk mengevaluasi obesitas. Ini dihitung dengan membagi berat badan seseorang dalam kilogram kuadrat, tinggi badan dalam meter. Yang kedua ada pengukuran lingkar pinggang. Pengukuran lingkar pinggang dapat memberikan indikasi tentang distribusi lemak tubuh yang berkorelasi dengan risiko penyakit tertentu. Yang ketiga ada pengukuran lingkar pinggul. Pengukuran lingkar pinggul juga dapat memberikan gambaran tentang distribusi lemak tubuh. Perbandingan antara lingkar pinggang dan lingkar pinggul dapat memberikan informasi tambahan tentang risiko kesehatan yang terkait dengan obesitas. Yang keempat ada pengukuran lemak tubuh. Penggunaan alat pengukur lemak tubuh seperti adapun indikator obesitas, ada beberapa cara untuk melihat dan mengukur obesitas. Salah satunya adalah dengan menggunakan indeks massa tubuh atau BMI dan mengamati distribusi lemak tubuh. Berikut adalah beberapa metode umum yang dapat melihat atau mengukur obesitas. Yang pertama bisa menggunakan indeks massa tubuh yang digunakan untuk mengevaluasi obesitas. Yang kedua dengan pengukuran lingkar pinggang yang dapat memberikan indikasi tentang distribusi lemak tubuh. Yang ketiga ada pengukuran lingkar pinggul. Pengukuran lingkar pinggul juga dapat memberikan gambaran tentang distribusi lemak tubuh. Yang keempat ada pengukuran lemak tubuh yang digunakan untuk mengukur lemak tubuh. Yang kelima ada pengamatan visual. Pengamatan visual dapat memberikan indikasi tentang obesitas. Adapun dampak-dampak obesitas
Obesitas memiliki dampak yang signifikan pada kesehatan seseorang dan dapat meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit dan komplikasi sebagai berikut. Yang pertama, penyakit jantung dan pembuluh darah. Yang kedua ada diabetes tipe 2. Yang ketiga gangguan pernapasan. Yang keempat ada kanker. Yang kelima ada masalah kesehatan mental. Yang keenam ada gangguan metabolik. Yang ketujuh ada gangguan reproduksi. Yang kedelapan ada gangguan muskuloskeletal. Yang terakhir ada masalah kulit. Dampak obesitas ini dapat memiliki konsekuensi serius bagi kesehatan seseorang, dan oleh karena itu penting untuk mencegah dan mengelola obesitas dengan menerapkan gaya hidup sehat serta pengobatan yang tepat jika diperlukan. Adapun cara pencegahan obesitas, yang pertama bisa dengan pola makan yang sehat, olahraga teratur, pengelolaan stres, pantau asupan kalori, edukasi dan dukungan yang intervensi medis, penciptaan lingkungan sehat, dan juga pendidikan masyarakat. Penting untuk diingat bahwa penanggulangan obesitas memerlukan komitmen jangka panjang dan perubahan gaya hidup yang berkelanjutan. Konsultasikan dengan profesional kesehatan untuk rencana penanggulangan obesitas yang sesuai dengan kebutuhan individu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari hasil diskusi kelompok kami. Jikalau ada salah kata, mohon diampunkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.